Sekarang kita bisa memungkinkan untuk trading dengan modal yang kecil di bawah 100 US dollar. Saya dulu pernah modal dengan sebesar 100.000 tersebut, tapi ya juga bisa digunakan untuk trading juga. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, dan kali ini saya mau membahas trading dengan modal kecil. Apakah mungkin ya kita bisa trading dengan modal kecil? Sangat mungkin, tetapi ada beberapa faktor yang mungkin harus teman-teman perhatikan ketika trading dengan modal kecil. Oke, pasti kita akan menggunakan broker lah ya kalau kita trading ya. Dan di dalam broker ini ada dua broker ya, broker luar dan juga broker lokal. Ini selalu menjadi polemik dan selalu menjadi perdebatan yang cukup seru kalau saya perhatikan di forum-forum trader gitu ya, kayak di Facebook, grup-grup Facebook itu kan sering ya terjadi perdebatan antara broker luar dan broker lokal, pilih yang mana. Nah, kalau jujur saya pernah kerja di broker lokal juga ya, dan pernah juga kerja di broker luar. Kalau dari segi kenyamanan ya, ini pendapat saya pribadi, saya lebih nyaman untuk trading di broker luar. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang menanyakan kayak legalitas dan lain-lain sebagainya. Ya memang broker luar itu tidak ada legalitasnya di Indonesia. Mereka ya masuk ke Indonesia karena ya cuman masuk gitu aja. Dan kalaupun mereka mau minta izin atau mereka mau melegalitas perusahaan mereka di Indonesia, itu juga nggak cocok karena sistemnya beda. Sistem yang beda dalam artian di sini kayak misalnya leverage-nya juga beda, terus minimal lot-nya untuk open posisi itu juga beda ya, antara broker luar dan broker lokal. Itulah yang bikin kenapa broker luar itu sulit mendapatkan izin di Indonesia. Tetapi walaupun begitu, dari layanan yang ditawarkan oleh broker luar itu cukup menarik sekali untuk digunakan sebagai broker kita. Nah, di sini untuk modal kecil itu ya kisaran di bawah 100 dolar lah. Kalau saya trading di broker luar itu memang dengan modal 100 dolar itu sudah bisa ya. Teman-teman bisa trading di broker, salah satunya itu Mexco, itu bisa ya. Tetapi trading di broker lokal dengan modal 100 dolar itu sangat tidak direkomendasikan sekali, karena dengan modal kecil itu akan cepat sekali kena margin call. Nah, itulah kenapa trading di forex dengan modal yang kecil itu sangat tidak disarankan ya sebenarnya. Tetapi itu tadi kembali ke pembahasan mengenai broker lokal dan broker luar. Sekarang kita bisa memungkinkan untuk trading dengan modal yang kecil di bawah 100 US dollar ya. Di sini saya bukan untuk merekomendasikan teman-teman trading dengan modal kecil ya, tetapi di luar sana kan pasti banyak ya orang yang pengen belajar trading tetapi terkendala dengan modal ya. Mungkin ada yang modalnya cuman kuat 100.000, mungkin ini cukup parah sih. Cuman ya saya dulu pernah modal dengan sebesar 100.000 tersebut. Tapi ya juga bisa digunakan untuk trading juga. Dan untuk rekomendasi brokernya tidak akan saya blow up langsung di video ini, tetapi teman-teman kalau pengen rekomendasi dari saya, teman-teman silahkan daftar di gainhunter.com/free, nanti akan saya rekomendasikan. Atau teman-teman bisa chat via WhatsApp, via DM di Instagram saya ya, atau langsung bergabung di Telegram saya, nanti akan langsung saya kasih rekomendasi untuk broker-brokernya. Nah, apa saja kriteria yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman trading dengan modal di bawah 100 dolar ya. Modalnya di bawah 100 dolar. Nah, pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah leverage-nya. Leverage. Kenapa leverage? Karena leverage ini yang membantu kita trading dengan modal kecil tapi transaksinya itu bisa besar. Ini di dalam trading forex ya, itu ada leverage ya, mulai dari 1:1, 1:100, di tengah-tengahnya itu juga ada ya, 1:1000 juga ada, 1:500 ada, bahkan yang paling tinggi itu 1:3000. Pilih yang mana?
leverage ini. Jadi mungkin sebelum memilih leverage saya jelaskan dulu cara kerjanya ya. Kalau kita trading tanpa menggunakan leverage, kita untuk open posisi itu kan ada apa satuan volumenya ya. Satuannya adalah menggunakan satu lot gitu ya. Satu lot. Nah, untuk open posisi satu lot itu kan kita perlu keluar dana nih untuk masuk ke market tersebut. Tanpa leverage kita akan mengeluarkan atau membutuhkan dana sebesar 100.000 US dollar. Ini sebagai kontrak size-nya ya. Nah, ini kan cukup besar kalau kita open posisi satu lot di market ya secara langsung. Oleh karena itu muncullah yang namanya leverage ini. Leverage ini sebagai dana pinjaman yang dilakukan oleh broker sehingga memungkinkan kita untuk trading dengan modal kecil gitu ya. Nah, misalnya leverage-nya adalah 1:100. Maka untuk open posisi satu lot kita hanya membutuhkan modal sebesar 1.000 US dollar saja. Kecil kan ya? Jadi semakin gede leverage-nya maka akan semakin kecil margin yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan leverage 1:1000, maka untuk open posisi satu lot kita hanya butuh modal itu sebesar 100 US dollar saja. Makin kecil ya. Nah, bayangkan kalau kita trading dengan leverage 1:3000 ya. Untuk satu lotnya maka kita hanya butuh sekitar ya katakanlah kalau dibagi itu 33,33 US dollar. Tapi biasanya ada biaya tersendiri ya, ada cost tersendiri yang dibebankan oleh broker. Setiap broker tentunya berbeda-beda untuk costnya. Katakanlah 35 US dollar untuk open posisi satu lot. Nah, mengenai pembahasan leverage ini biasanya banyak sekali yang merekomendasikan untuk jangan menggunakan leverage yang tinggi-tinggi. Tetapi sebenarnya leverage yang tinggi ini membantu kita yang keterbatasan modal untuk trading dengan modal yang kecil itu tadi. Tetapi sekali lagi, karena leverage ya besar bukan berarti teman-teman bisa seenaknya untuk trading dengan lot yang gede juga. Harus tetap dibatasi ya. Dan cara membatasinya teman-teman harus tahu hitungan ini. Kalau teman-teman sudah tahu hitungan ini, teman-teman bisa memperkirakan berapa maksimal margin yang akan digunakan dan berapa kalau dikonversikan ke dalam lot. Nah, ini. Jadi dengan mengetahui leverage ini teman-teman bisa trading dengan modal kecil. Sekarang contohnya, kalau teman-teman modalnya itu 50 US dollar ya. 50 US dollar. Oke. Apakah bisa trading dengan modal sekian ya? Oke, kalau mungkin di akun biasa, di akun standar biasa dengan leverage 1:3000, teman-teman bisa open posisi satu lot ya. Di sini teman-teman bisa open posisi satu lot. Satu lot berarti kan masih sisa 15 dolar, tapi kan itu merupakan posisi yang paling ya tidak aman ya kalau teman-teman open posisi satu lot dengan modal sekian ya 50 US dollar. Artinya di sini teman-teman harus menurunkan lotnya. Nah, sekarang kriteria selanjutnya adalah cari broker yang menawarkan transaksi ya untuk open posisi lotnya itu bisa 0,01. Ini yang paling kecil yang pernah ditawarkan oleh broker ya. Cari ini ya, cari volumenya, volume lot terkecil. Bahkan ini ya 0,01. Ini kriteria yang kedua. Nah, kalau dengan modal ini teman-teman trading dengan menggunakan akun standar ya. Misalnya teman-teman meresikokan atau membatasi saya mau pakai margin 5 dolar ya, 5 dolar dari 50 US dollar. Artinya kan 10%-nya ya. Berarti di sini sekitar 35 dibagi 1 dibagi 35. Coba saya hitung pakai kalkulator. Ya, agak tricky memang untuk perhitungan seperti ini, tetapi ya
memang seperti itulah kenyataannya ya. Trading butuh ini ya, kita perlu menghitung-hitung seperti itu. Ini teman-teman bisa entry posisi sebesar 0,02 lot maksimal ya, maksimal entry posisinya segini. Nah sekarang kalau teman-teman pengen entry posisi dengan marginnya lebih kecil, karena 10% dari modal segini itu masih tergolong besar ya untuk entry posisi, teman-teman bisa mencari broker yang menawarkan akun sen. Nah, akun sen ya, ini kriteria yang ketiga ya. Nah, teman-teman bisa cari akun sen. Jadi akun sen itu maksudnya gimana sih? Akun sen itu menawarkan mata uang yang berbeda ya. Jadi kalau di bawahnya $1 itu kan ada nilainya lagi. Ya sama dengan 100 sen ya, logonya itu seperti ini, logo simbolnya ya, simbolnya seperti ini ya, semacam inilah ya simbolnya seperti ini. Jadi dia di bawahnya dolar. Nah dengan akun sen ini maka akun Anda, deposit Anda di dalam dolar itu dikalikan dengan 100. Ini sangat cocok sekali untuk latihan ya. Kalau Anda deposit 50 US dollar berarti ke dalam sen jadi 5.000 sen. Nah, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pemula banget yang pengen belajar trading. Tapi saran saya jangan lama-lama trading di akun sen, karena ibaratnya kalau kita trading di akun sen itu tidak puas ya. Profit yang kita dapatkan juga sen juga ya, tidak puas. Tapi ini cocok lah buat teman-teman yang pengen naik kelas dari yang pertamanya akun demo, kemudian naik ke akun sen, barulah teman-teman naik kelas lagi ke akun standar itu. Setelah teman-teman paham mengenai perhitungan-perhitungan semuanya di dalam trading forex ini ya, semua perhitungan-perhitungan ini, barulah teman-teman silakan mau pindah ke akun yang lebih gede dan dengan modal yang lebih proper juga ya. Kalau di akun standar minimal $150 lah, itu sudah cukup ya. Di akun standar dengan leverage paling gede ya. Ingat, pemahaman mengenai leverage ini jangan sampai teman-teman lupa itu ya kalau teman-teman trading. Dan juga selain itu, ketika teman-teman trading jangan cuma trading di satu instrumen saja. Ingat, forex cuma dijadikan sebagai batu loncatan saja, sehingga kita itu bisa mengembangkan modal kita supaya bisa lebih profit lagi, bisa lebih banyak lagi, dan kita bisa mengatur keuangan kita dengan lebih baik. Ya, jadi mungkin seperti itu saja untuk video dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan pengen tanya mengenai broker yang saya rekomendasikan, silahkan gabung di Telegram, gabung di gainhunter.com/free. Linknya ada di deskripsi video di bawah ya, atau chat langsung ke admin saya, nanti akan direkomendasikan broker mana yang tepat buat teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.